Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dwi Endrasto dari SDN 2 Kecapi, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dari LPTK Universitas Hamzahwadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk memenuhi tagihan uji kinerja, maka pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 4, tema 8, subtema 1, tentang cerita fiksi dan lagu daerah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Sebelum pelajaran kita mulai, sekarang kita berdoa dulu ya. Kalau kemarin sudah dipimpin sama Mbak Iza, coba sekarang dipimpin oleh Mbak Syahla ya. Mbak Syahla memimpin doa. Ayo. Teman-teman, sebelum kita berdoa mulai. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah berdoa dipimpin oleh Mbak Syahla. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan tepuk dan salam PPK. Mbak Vina ya yang memimpin ya. Tepuk PPK. Mandiri, gotong royong, integritas. Ya, salam PPK masih ingat salam PPK? Ya, coba salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, ya Gus ya. Kemudian sekarang Pak Indra mau menampilkan gambar. Nanti kalian tebak gambarnya apa ya? Ini gambarnya. Sudah kelihatan? Belum. Coba anak-anak, ini gambar apa? Cerita rakyat. Cerita rakyat. Judulnya apa itu? Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Terus ini buku apa? Buku cerita rakyat juga. Judulnya apa? Belum ya. Timun Mas. Kalau ini buku apa ini? Judulnya Kancil dan Tikus. Kancil dan Tikus. Kalian pernah membaca buku seperti ini apa tidak? Belum. Pernah ya? Oke. Terus ini semuanya dinamakan dengan apa? Cerita rakyat. Cerita Rakyat. rakyat. Cerita rakyat itu ada
ada yang namanya cerita jenaka. Cerita jenaka itu isinya lucu-lucu ya biasanya ya. Terus apa lagi ini? Legenda. Legenda. Kemudian apa ini? Laga. Iya. Terus kalau ini apa? Nah, ada yang tahu ini cerita juga cerita. Cerita apa? Siapa yang tahu? Cerita pendek ya, betul sekali. Cerita pendek ya. Biasanya ini ada di mana? Cerita pendek. Kalian temui di mana? Surat kabar, koran. Kemudian di mana lagi? Di majalah. Ada yang pernah membaca cerita pendek? Ada yang pernah membaca? Pernah ya? Pernah. Ya, oke. Kemudian ini buku juga, buku cerita. Siapa yang tahu buku cerita apa ini? Novel. Iya, betul sekali, novel. Ada yang pernah punya novel atau yang pernah melihat novel? Siapa? Enggak. Pernah, ya. Ada yang Mbak Iza pernah lihat novel? Pernah. Pernah ya. Melihatnya di mana Mbak Iza? Di rumah. Di rumah. Punyanya siapa? Di rumah kakak. Oh, di rumah kakak. Mbak Sala pernah melihat novel? Apa yang kau mencari mana? Pernah ya. Ini namanya novel ya. Oke ya. Tadi sudah Pak Indras tampilkan tadi. Kemudian kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar yaitu tentang cerita fiksi ya. Jadi nanti kalian harus bisa merangkum tokoh-tokoh dari cerita fiksi ya. Kalian nanti akan membaca cerita, kemudian kalian lihat tokoh-tokohnya itu siapa saja. Kamu harus bisa ya. Kamu harus bisa merangkum tokoh-tokoh cerita fiksi dan bercerita dengan baik dan benar ya. Terus kemudian kita itu belajar agar supaya apa? Agar nanti kita bisa menyimpulkan jenis-jenis cerita fiksi ya, pengertian cerita fiksi. Seperti tadi kalian sudah tahu ada cerita rakyat, ada novel, ada cerita pendek. Kalian harus bisa menyimpulkan ini cerita apa gitu ya. Kemudian nanti kita akan diskusi sebentar untuk menegaskan jenis cerita fiksi. Nah, tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah nanti kalian harus bisa menyanyikan salah satu lagu daerah ya. Nanti salah satu lagu daerah dengan tempo dan tinggi rendah nada yang benar. Jadi nanti kita akan belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada yang benar. Kemudian kalian juga harus bisa mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah yang akan kita pelajari ya. Oke, berikutnya anak-anak, Pak Idras akan kirimkan LKPD melalui WhatsApp. Nah, kemudian kita akan membaca ya, sebuah cerita, sebuah cerita. Nanti dibaca bergantian, baca bergantian, Oke? Senyumnya mana senyumnya? Halo, harus semangat. Harus semangat. Oke. Nah, nih coba Pak Idras mau menampilkan cerita, nanti dibaca bergantian. Oke. Bentar. Iya. Oke. Sekarang kalau sudah kelihatan, ini ada sebuah cerita. Ini judulnya adalah Kasuari dan Darah. Kasuari dan Darah Mahkota. Iya, betul sekali. Mbak Salah, ayo coba dibaca paragraf 1. Ya, Pak.
Ya, Mbak Salah, ayo dibaca paragraf 1. Bagus. Kaswari dan dari mahkota. Kaswari memiliki bentuk dan bentuk sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kaswari serakah. Dia memetik banyak sih buah yang telah mati. Bahkan itu disembunyikan di bawah kaki. Sehingga burung-burung lain tidak kemudian. Burung-burung lain mengetahui kesukaan Kaswari. Oleh karena itu, seekor burung itu berteman dengan. Meski demikian, Kaswari tidak memperdulikan. Oke. Coba ini Kaswari badannya besar dan sayap lebar, ya kan? Dia kuat berarti ya. Nah, ini Kaswari kok enggak sukanya kok memetik buah-buahan banyak sekali, dia serakah, ya. Nah, ini sifat yang baik apa tidak, anak-anak? Tidak. Tidak. Tidak, ya. Coba kita tidak boleh menyontoh sikap siapa? Kaswari. Kaswari. Ya, kan serakah ya. Kaswari hanya dapat memandang darah mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat, namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Itulah karena dia sombong ya. Tetapi beberapa burung lain turun ke tanah. Untuk apa? Untuk apa kok burung lain kok turun ke tanah? Membantu. Iya, membantu Kaswari. Di sini Kaswari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi burung-burung yang lemah ya. Kemudian sejak saat itu Kaswari sadar dan mengubah perilakunya. Oke, anak-anak. Cerita itu termasuk cerita apa? Apakah legenda? Ya, cerita fiksi. Fabel. Ya, Pak. Iya, Mbak Salah. Coba ceritakan kembali cerita tadi. Nah, yuk kita dengarkan Mbak Salah. Dia sangat sombong. Terus? Dia selalu mengambil buah di pohon dan juga di tanah. Nah. Terus? Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Untuk mengetahui menengok ke belakang, tiba-tiba Kaswari menabrak sebuah pohon. Dengan cepat mahkota menyusul Kaswari menolong Kaswari. Sejak saat itu Kaswari sadar akan perbuatannya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Salah. Oke, bagus ceritanya ya. Oke, nanti gantian ya menceritakan yang lain. Sekarang kita mau mendengar lagu. Kalian mau dengar lagu apa tidak? Mau. Mau ya. Iya, nanti didengarkan, diputarkan video lagu daerah dari Papua, judulnya Yamko Rambe Yamko. Pernah dengar anak-anak? Pernah. Nah, ya. Yamko Rambe Yamko gitu ya lagunya ya. Nanti kita joget-joget bersama ya. Kita joget-joget bersama ya. Lihat videonya ya. Oke, kita joget-joget biar seneng ya. Oke, senyumnya Mas, senyum. Iya, biar semangat ya. Oke, sekarang kita lihat lagunya. Nah, oke.
kita sudah menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, di lagu itu kita ini Pak Indras mau memperlihatkan ini apa namanya? Ya, Yamko Rambe Yamko ini temponya agak cepat ya Nana ya. Kita lihat di sini ya. Ini he Yamko Rambe Yamko Arunawa Kombe. Nada yang tinggi di mana anak-anak? He, ya betul sekali. He. Di sini ada apa namanya? Ya betul he. Ada not satu dengan titik di atas. Itu berarti menyatakan nada yang tinggi ya. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat. Nada rendah itu titiknya di mana? Di bawah. Kalau nada sedang ada titiknya atau tidak? Kalau nada sedang ada titik? Tidak ada, betul sekali. Kalau nada tinggi ada tanda apa? Titiknya di atas. Betul sekali Mbak Salah. Titiknya di atas itu nadanya tinggi. Kalau kita lihatlah tadi lagu dari Yamko Rambe Yamko. Nah, di sini yang baris pertama ini yang he tinggi, nada tinggi. Yang Rambe he, Yamko Rambe Yamko. Ini nadanya berarti nada apa? Tinggi, rendah apa sedang? Betul sekali Mbak Safina. Ini nada sedang karena tidak ada titiknya ya. Dan ini not angka. Dan yang tengah ini adalah not balok ya. Di not balok ini juga menunjukkan tinggi rendah nada di sini. Do re mi fa sol la si do nya ini ada di sini ya. Kamu bisa lihat di sini ada petunjuk not baloknya ya. Kalau nada rendah itu ya di bawah, titiknya ada di bawah sini. Kalau nada sedang ada di tengah-tengah, ini sedang. Kalau nada tinggi berarti not baloknya ya ada di bagian atas. Ya kan, di bagian atas. Kita lihat tadi yang do, yang he. Nah, ini dia ada di atas he ya gitu ya. Ini nada tinggi ya. He Yamko Rambe Yamko Arunawa Kombe. Ayo bersama-sama nyanyi. 1, 2, 3. He Yamko Rambe Yamko Arunawa Kombe. Yamko Rambe Yamko Arunawa Kombe. T minoki be kubano kombe ko yumano bungo awe ade. Coba berhenti dulu. Ini coba berhenti dulu. Ini yang tinggi berarti T ya, ini T ya, T sampai 2 ketukan ya. T minoki B. Nah, ini yang tinggi yang T ya. Ya, kita lanjutkan yang ini. 1, 2, 3. T minoki B kubano kombong beko yumano bungo awe ade. Sekarang hongke riro hongke jombe riro hongke riro hongke jombe riro. Iya, tepuk tangan. Oke. Baik, sekarang anak-anak kita akan kembali lagi ke cerita tadi ya. Cerita tadi yang apa tadi? Burung mahkota, burung kasuari dan burung mahkota daerah mahkota ya. Ini tokoh-tokohnya. Coba kalian ya akan harusnya mengetahui tokoh-tokohnya, ya. Oke, sekarang kita berdiskusi. Jadi kelompoknya seperti kemarin. Untuk kelompok 1 ada Mbak Safina, kemudian ada siapa lagi kemarin? Mbak Rahma,
kemudian Mbak Iza. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Azhar, ikut kelompok berapa? Kok kelompok 1? Kelompok 1. Oke, berarti kelompok 1 Safina, Rahma, Azhar. Ya. Terus kelompok 2 Oke. Sahla, Sifa, dan Iza. Ya. Iza. Oh. Nah. Sekarang kelompok siapa yang mau ini buka LKPD kalian? LKPD-nya dibuka. Ya, Salah. LKPD dibuka. LKPD-nya disiapkan. LKPD sudah punya LKPD ya, sudah di print ya LKPD-nya ya. Oke. Sekarang kelompok berapa dulu yang sudah siap untuk menjawab halaman 2 sampai halaman 3? Kelompoknya salah. Kelompoknya salah dulu. Kelompoknya salah. Kelompoknya salah dulu. Itu ada bacaan, ada cerita pendek ya. Berdoa karena sedang berada dalam bahaya. Coba salah dibaca. Baca ceritanya, Pak. Yang halaman. Ya, toh. Berdoa karena sedang berada dalam bahaya. Seorang tukang kayu lari karena dikejar harimau hingga akhirnya ia hanya bisa pasrah dan menuntut kita untuk berdoa kepada Tuhan. Setelah 10 menit ia memejamkan mata, ia heran kenapa tidak dimakan. Kemudian ia membuka mata dan melihat harimau sebelahnya juga sedang berdoa. Tukang kayu sangat gila, tapi pada harimau. Ternyata kamu ikut berdoa juga bersama saya. Harimau menjawab, iya dong, kita kan wajib berdoa dulu sebelum makan. Lucu ya ceritanya ya. Iya, berarti tadinya tukang kayunya itu sudah pasrah ya. Dia berdoa dan dia lega akhirnya karena harimau juga ikut berdoa. Nah, ternyata doanya adalah doa apa? Doa sebelum makan. Doa makan. Iya, berarti si tukang kayu masih akan dimakan ya. Ini Mbak Salah ya. Mbak Salah coba nomor 2, keadaan fisik tokoh-tokoh dalam cerita. Keadaan fisik itu berarti tubuhnya seperti apa ya? Mbak Salah, yang D ini di siapa? Yang Kaswari. Kuat, besar ya. Kalau yang dalam mahkota di siapa? Biasa saja. Biasa saja boleh atau tubuhnya kecil. Bisa terbang. Ya, bisa terbang. Bisa. Kalau burung lain, keadaan fisiknya bagaimana? Lemah, kecil ya. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3, kita diskusi lagi sifat-sifat tokoh dalam cerita. Yang Kaswari, Sombong. sifatnya bagaimana? Kaswari sombong. Sombong, betul sekali. Yang Dara Mahkota, sifatnya bagaimana? Baik hati. Baik Yang hati. burung lain sifatnya bagaimana? Pesimis. Iya, betul sekali ya. Bagus. Sekarang kemampuan terbang burung-burung dalam cerita. Kaswari bagaimana kemampuan terbangnya tadi yang pertama-tama? Dapat terbang jauh. Iya, betul sekali. Dapat terbang jauh. Yang Dara Mahkota bagaimana terbangnya? Biasa saja. Yang burung lain bagaimana terbangnya? Biasa saja. Biasa saja, ya. Kemudian yang nomor 5 kita diskusi lagi. Ini yang terjadi setelah lomba terbang. Setelah lomba, ya, Kaswari apa yang terjadi kepada Kaswari setelah? Kaswari menabrak pohon. Iya, betul sekali Mbak Safina. Yang Dara Mahkota bagaimana? Menang.
Terus burung lain bagaimana setelah lomba? Menolong? Menolong kasuari. Iya, betul sekali, menolong kasuari. Iya. Nah, ini tadi merangkum cerita ya, nanti ditulis ya, merangkum cerita. Nah, oke, merangkum cerita dulu. Kasuari adalah burung yang amat serakah. Bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Oke, bagus sekali ringkasan ceritanya, Mbak Safina. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ayo tepuk tangan. Iya. Mbak Salah dan Mbak Siva nyanyi Yamko Rambe Yamko bersama-sama ya. Hongke hongke Iya, tepuk tangan. Ayo tepuk tangan semuanya. Kelompoknya Mbak Salah bagus ya. Yang kurang be, yang koko aruna kombe. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan ya semuanya, tepuk tangan. Tadi sudah nyanyi, sudah bercerita. Sekarang membuat laporan ya, membuat laporan dari ini semua dari kegiatan kamu dalam mengerjakan LKPD ya. Kalian kerjakan laporannya sebagai tugas ya. Nanti setelah jimit ini selesai, kalian membuat laporan nanti dikirimkan kepada Pak Indra. Itu nggih? Nggih, Pak. Ya, bagus. Nah, kalian kerjakan evaluasi yang akan Pak Indra kirimkan melalui Google Form. Nanti setelah jilid, kalian kerjakan Google Form-nya sebagai evaluasi. Begitu, nggih? Ya. Dan berikutnya adalah tugasnya adalah membaca cerita selama 7 hari. Selama 7 hari membaca cerita ya. Yang ganti-ganti. Jadi hari pertama ceritanya apa, hari kedua ceritanya apa. Nah, nanti kalian ceritakan pada pertemuan yang berikutnya. Ngerti nggih? Oke. Baik. Sekarang kita simpulkan kegiatan hari ini anak-anak. Jadi kita simpulkan bahwa cerita yang kita pelajari tadi adalah cerita apa? Cerita fiksi. Itu benar terjadi apa tidak kalau cerita fiksi? Tidak terjadi ya. Nah, kemudian juga lagu. Dalam menyanyikan lagu kita harus memperhatikan tinggi rendah nada, dan juga kita harus memperhatikan temponya juga. Nah, oleh karena itu nanti kalian kerjakan evaluasi yang akan Pak Indra kirimkan melalui Google Form. Nanti setelah jilid kalian kerjakan Google Form-nya sebagai evaluasi. Begitu nggih? Ya. Dan untuk berikutnya tugas tadi ada 2 ya. Yang pertama adalah membuat laporan, nanti dikirimkan melalui WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan Google Form nanti setelah jilid ini. Dan yang berikutnya adalah tugasnya adalah membaca cerita selama 7 hari membaca cerita ya, yang ganti-ganti. Jadi hari pertama ceritanya apa, hari kedua ceritanya apa. Nah, nanti kalian ceritakan pada pertemuan yang berikutnya. Ngerti nggih? Oke anak-anak, kita sudah belajar bersama tadi. Kita sudah belajar banyak hal, yaitu tentang cerita fiksi, tentang lagu, tinggi rendah nada dan tempo, dan juga buat ringkasan cerita. Kalian jadi bisa bercerita. Nah, ini akhirnya kelas kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Oke teman-teman, sebelum kita ulang, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai.
Iya, terima kasih. Salam untuk warga di rumah ya, salam untuk ayah di rumah, salam untuk ibu di rumah. Pak Indra Sagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.